Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauida Ilmi Biladina dari kelas Kimia A tahun 2021 dengan NIM 2106031100001. Di sini saya akan menjelaskan tentang tumbuhan-tumbuhan yang dapat digunakan sebagai indikator alami asam basa. Dan tumbuhan-tumbuhan tersebut adalah tumbuhan-tumbuhan yang edible, yang mana tumbuhan-tumbuhan tersebut bisa digunakan sebagai obat-obatan ataupun bisa digunakan dalam kuliner untuk makanan tradisional. Baik, yang pertama yaitu ada tumbuhan pepaya. Nama latin dari tumbuhan pepaya yaitu Carica papaya L, merupakan tanaman yang sangat sering ditemukan di Indonesia. Di daerah Jawa, tanaman pepaya ini dikenal dengan sebutan nama kates, dengan sebutan kates. Kemudian pada daerah Sunda, tanaman tersebut disebut dengan sebutan gedang. Dan di Pulau Sulawesi, tanaman tersebut dikenal dengan sebutan kapaya. Kemudian di daerah Ambon, tanaman tersebut dikenal dengan sebutan papas. Kemudian pada tumbuhan papaya mengandung klorofil pada tangkai daun pepaya, yang mana pada tangkai tersebut menyimpan potensi yang besar sebagai indikator titrasi asam basa. Tanaman papaya dapat digunakan sebagai obat tradisional karena tanaman papaya memiliki efektivitas antibakteri yang membantu dalam penyembuhan luka. Adapun pada metode yang digunakan dalam pembuatan obat tersebut yaitu dengan mengekstrak simplicia, yaitu batang papaya jinggo, dan dibuat dalam formasi persediaan salep. Kemudian tumbuhan papaya memiliki pH yang mendekati netral, yaitu 6,8, dan memiliki pH asam di bawah 5,2. Kandungan klorofil yang berada pada tumbuhan papaya tersebut memiliki kemampuan bereaksi dengan asam maupun basa, kemudian menghasilkan warna hijau keabu-abuan jika dalam suasana asam, dan menghasilkan warna kuning kehijauan jika dalam keadaan basa. Selanjutnya yaitu pada tumbuhan pandan. Pada tumbuhan pandan ini, selain dijadikan warna hijau alami, daun suji juga memberikan aroma harum yang khas. Dalam bidang kosmetika, ekstrak daun suji digunakan sebagai penyubur rambut. Tanaman pandan ini sebelumnya juga dikenal dengan sebutan daun suji. Dan dalam bidang pengobatan, air rebusan akar tanaman daun suji atau pandan dapat digunakan sebagai campuran obat sakit gonorho, dapat mengobati penyakit beri-beri, nyeri lambung, kemudian haid, atau bahkan sebagai penawar racun atau anti disenteri. Di daerah Asia Tenggara, akar daun suji diduga dapat mengobati leukemia. Mohon maaf ada yang terlewat. Pada tumbuhan pandan ini, nama latinnya yaitu Paleomele angustifolia, yang termasuk dalam kingdom plantae family dari Liliaceae, dan tanaman pandan suji ini merupakan tanaman yang banyak sekali ditemui di Indonesia, yaitu di daerah Jawa Tengah. Kemudian tanaman pandan ini mempunyai produktivitas dan ketersediaan yang sangat besar. Tanaman pandan ini juga memiliki banyak pengaplikasian dalam kehidupan, baik secara tradisional dan kemudian dimanfaatkan sebagai pengobatan, dan dapat juga diaplikasikan dalam kosmetik dan juga bahan pangan. Kemudian ekstrak daun suji ini digunakan sebagai pewarna hijau alami di berbagai makanan, salah satunya yaitu cendol. Kemudian tanaman selanjutnya yaitu tumbuhan bunga sepatu. Bunga sepatu atau yang disebut dengan kembang sepatu memiliki nama latin Hibiscus rosa sinensis L. Adalah tanaman hias yang biasanya tumbuh di dataran rendah sampai pegunungan yang berasal dari Asia Timur. Kegunaan dan khasiat daun H, rosa
sinensis berkhasiat sebagai obat demam pada anak-anak, kemudian obat batuk, dan juga obat sariawan. Dan Hibiscus rosa sinensis berkhasiat sebagai obat demam pada anak-anak, obat batuk, dan obat sariawan. Kemudian oleh masyarakat Nigeria, daun tersebut digunakan sebagai penambah vitalitas pria, aphrodisiaca. Kemudian, pada tahun 2007, dibuktikan bahwasanya ekstrak etanolik daun tanaman tersebut memberikan efek anabolik dengan ditandai adanya peningkatan berat badan tikus 22% serta bobot testis epididymis seminal vesicle prostat. Ekstrak etanolik bunga tanaman ini juga dilaporkan dapat menurunkan kadar kolesterol darah total dan serum trigliserida 20 hingga 30%, kemudian meningkatkan level HDL hingga 12%, dan menurunkan kadar gula darah. Kemudian indikator asam basa dari bunga sepatu yaitu ketika pada larutan asam akan memberikan warna merah. Kemudian ketika dalam larutan basah akan memberikan warna hijau. Dan pada larutan netral dia tidak akan berwarna. Selanjutnya yaitu pada tumbuhan kunyit. Kunyit atau curcuma longa termasuk tanaman rempah-rempah asli dari Asia Tenggara. Kunyit biasa hidup di daerah daratan rendah. Kunyit dapat digunakan sebagai bumbu, obat-obatan, dan suplemen makanan, dan juga berfungsi sebagai indikator alami, karena saat dicampur larutan asam dan basa akan berubah warna. Kemudian, kunyit juga digunakan sebagai salah satu produk sampel farmasi yang mana pada produk farmasi tersebut berbahan baku kunyit dan mampu bersaing dengan berbagai obat paten. Misalnya, untuk peradangan sendi artritis reumatoid atau osteoartritis yang berbahan aktif natrium diklofenak, kemudian piroxicam dan phenylbutazone dengan harga yang relatif mahal, atau suplemen makanan yaitu vitamin plus dalam bentuk kapsul. Kemudian pada tanaman kunyit ini dapat dibuat suplemen makanan dari bahan baku ekstrak kunyit dengan tambahan vitamin B1, B2, B6, B12, vitamin E, asitin, amprotap, Mg stearat, nepagin, dan kolidon 90. Kunyit berkhasiat untuk mendinginkan badan, membersihkan badan, pengaruhi bagian perut khususnya pada lambung, kemudian merangsang dan melepaskan lebihan gas di usus, dan menghentikan pendarahan serta mencegah penggumpalan darah. Selanjutnya yaitu pada tumbuhan bunga sirsak. Sirsak atau Annona muricata L merupakan tanaman yang dapat tumbuh dengan baik pada daerah tropis seperti Indonesia. Sirsak Annona muricata L dengan nama lain nangka Belanda pada daerah Jawa, kemudian atau durian Belanda pada daerah Malaysia, berasal dari daratan Amerika yang beriklim tropis. Sirsak adalah tanaman obat yang secara empiris memiliki aktivitas sebagai agen anti kanker. Annonacheusa setogenins atau ACGS yang terkandung dalam tanaman sirsak yang mampu berperan sebagai anti kanker. Salah satu bahan alami yang memiliki potensi anti kanker tersebut terdapat pada daun sirsak. Adapun pH daun sirsak berkisar antara 5,96 hingga 6,08. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kemudian untuk referensi dari salah satu tumbuhan yang saya sebutkan pada tumbuhan pepaya, yaitu saya mengambil referensi dari Library Digital Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Terima kasih, mohon maaf apabila terjadi salah kata maupun salah ketik dan hal yang tidak diinginkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.